Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, khususnya teman-teman kelas PAIB. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai musibah, khususnya virus corona yang saat ini masih melanda dunia. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Arif Andika, dan teman saya, Khairur Razikin. Oke. Sama dengan sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Qiraatul Kutub yang diajar atau yang diasuh oleh Bapak Rahmanan MTHI. Sebelumnya bahasan yang akan kita bahas sumbernya di sini yaitu bersumber dari kitab Sirah Al-Jami karya Muhammad Nuruddin Muhammad. Oke teman-teman, langsung saja kita ke topik pembahasan. Oke teman-teman, di sini saya telah membuka kitabnya. Materi yang akan kami jelaskan di sini yaitu materi dari halaman 99 sampai halaman 102 nanti. Ini di atas sudah ada halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin. Baik, kita masuk ke materi. Saya perbesar agar nampak jelas. Audatul Jaishil Muntasir. Kembalinya pasukan muslimin dengan kemenangan. Kemenangan yang diperoleh dari perang Badar. Aqamul muslimun fi mantiqil Badr 3 ayyam. Aqamu tinggal siapa al-muslimuna pasukan muslim fi mantiqil Badr di daerah Badr. Berapa hari? 3 ayyam, 3 hari. Thumma raja'u ilal Madinah. Thumma kemudian mereka raja'u pulang ilal Madinah ke kota Madinah. Wa ma'ahumul asra wal ghanaim. Wa ma'ahum dan adapun mereka al-asra ialah membawa tawanan perang, wal ghanaimu dan harta rampasan perang. Ghanaimu ini asal katanya yaitu ghanimah yang berarti harta rampasan perang. Walamma iqtarabu minal Madinah wajadu ahlaha qad kharaju li istiqbalihim. Walamma dan tatkala mereka iqtarabu mendekati minal Madinah kota Madinah, wajadu ahlaha qad kharaju li istiqbalihim, mereka telah mendapati orang-orang telah keluar li istiqbalihim untuk menerima atau menyambut kedatangan mereka. Walitahniyati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, walitahniyati dan memberikan selamat siapa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, bin nasri akan kemenangan ala musyriki Makkah yang diperoleh terhadap orang-orang Makkah. Kemenangan yang diperoleh pasukan muslimin terhadap orang-orang Makkah. Walaqad kana intasaral muslimina fi Badr. Walaqad dan sungguh kana ada apa intisarul muslimin, kemenangannya umat Islam tersebut yang diperolehnya fi Badr di Badr, sababun fi dukhuli adadin kabirim min ahlil Madinah bil Islam. Sababan ialah menjadi sebab atau alasan fi dukhuli adidin kabir, masuknya
sebagian besar min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah, fil islami, terhadap agama Islam. Hatta inna Abdullah bin Abi bin Salul, bahkan atau sampai-sampai salah satu tokoh Bani Kharraj yang bernama Abdullah bin Abi Salul, atau yang lebih kita kenal juga dengan Abdullah bin Ubay, adharu, muncul ketika umat Islam merayakan kemenangan. Untuk apa? I'tina qaumul islami, untuk mengiktikadkan atau menyampaikan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Huwa, maka adapun siapa? Abdullah bin Abi Salul atau Abdullah bin Ubay, mereka bersama wajama'atan, dan kelompoknya min ashabihi, dari beberapa sahabatnya masuk dalam agama Islam. Oke teman-teman, jadi teks ini menjelaskan tentang kembalinya pasukan muslimin dari daerah Badr menuju Madinah, serta efek atau dampak-dampak yang diperoleh atas kemenangan tersebut. Namun perlu diketahui, perperangan Badr ini merupakan peperangan pertama atau perang besar pertama yang dilakukan oleh pasukan muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini merupakan kalau kita sebutkan, peperangan yang tidak seimbang ya, karena 300, kalau nggak salah 315 orang melawan 1000 pasukan. Oke, jadi sebelum pasukan muslimin pulang ke Madinah, mereka menetap terlebih dahulu di daerah Badr. Daerah Badr ini sekitar 80 mil barat daya kota Madinah. Kalau teman-teman pengen tahu, bisa ke sana. Berapa hari menginapnya? Mereka menginap selama 3 hari di sana. Setelah mereka menginap di sana, mereka pulang dengan membawa tawanan perang dan harta rampasan perang. Ini hasil dari perperangan. Tawanan perang itu seseorang yang berhasil disandra atau pasukan yang berhasil disandra. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika bisa digunakan untuk tebusan misalnya. Itu dulu tawanan perang. Kemudian selain tawanan perang, pasukan muslimin juga banyak membawa harta rampasan perang. Dalam fikih, harta rampasan perang ini disebut dengan ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari peperangan. Pembagiannya ini diatur oleh agama. Itu dalam fikih penjelasannya. Ketika mereka banyak membawa harta rampasan perang dan tawanan, mereka disambut gagap gembira oleh penduduk kota Madinah kemenangannya itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan selamat atau bersyukur atas kemenangan yang diperoleh pasukan muslimin terhadap penduduk kota Makkah atau Quraisy. Nah, dampak dari peperangan tersebut teman-teman, banyak sekali dari penduduk kota Madinah itu masuk Islam. Ini dampaknya, manfaatnya sangat besar sekali. Sampai-sampai salah satu tokoh dari Bani Kharraj yang bernama Abdullah bin Ubay atau Abdullah bin Abi Salul, tidak ada pilihan lain. Mereka bersama kelompoknya masuk Islam. Nah, perlu diketahui, Abdullah bin Ubay ini salah satu tokoh munafik Islam dulunya. Dia itu masuk Islam atas dasar kepura-puraan, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Abdullah bin Ubay ini juga termasuk orang yang sangat tidak suka atau benci dengan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dia itu tidak sangat menyukainya, karena secara tidak langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggeser posisinya sebagai orang ternama di sana dari suku Kharraj.
Jadi mungkin seperti itu pembahasan kita di pertemuan kali ini dari saya maksudnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Razikin. Saya akan melanjutkan materi tentang perang Badar dalam subbab Al-Asra, yaitu para tawanan perang dalam kitab As-Siratu Lijami halaman 101. Al-Asra, para tawanan perang. Amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra muamalatan hasanatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para tawanan perang dengan perlakuan yang baik. Falam yaqtul minhum ahadan, dan Nabi tidak membunuh satu pun dari mereka. Wastasyara ashabahu fi sya'nihim, dan Nabi meminta nasihat para sahabatnya dalam urusan mereka, yaitu urusan untuk memperlakukan para tawanan perang. Wa atlaqa saraha man istata'a ayyadfa'al fidyah, dan Nabi membebaskan para tawanan perang yang mampu untuk membayar fidyah. Ammal ladzina lam yastati'u daf'al fidyah, dan adapun para tawanan perang yang tidak mampu untuk membayar fidyah, faqad talaba minhumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu'allimu asyaratan min abna'il muslimin al-qira'ata wal kitabah, dan Nabi menuntut mereka, para tawanan perang, untuk mengajarkan anak-anak orang muslim membaca dan menulis, liqa akhuriyatim, yang menjadikan syarat mereka bebas. Wa kanat hadhil muamalatul hasanatu sababan fil islami adadin kabirin min haula'il asr, dan perlakuan yang baik ini yang menjadikan sebab mereka masuk Islam dalam jumlah yang besar dari para tawanan perang. Fakana minhum man ada ila Makkah wa akhadha yad'u ahlaha ilal Islam, dan mereka para tawanan perang kembali ke Mekah untuk mengajak keluarganya atau penduduk Mekah masuk Islam. Fa aslama minhum adadun ghairu qalil, maka Islamlah mereka dengan jumlah yang tidak sedikit. Baik, di dalam perang Badar ini terdapat 70 orang musyrik Quraisy yang berhasil ditawan umat Islam. Mereka diperlakukan dengan baik, tidak disiksa dan tidak dilakukan semena-mena, dan tidak dicederai kehormatannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan tawanannya dengan 4 cara. Yang pertama, mengeksekusi mati. Namun ini sangat jarang sekali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kasus tawanan perang Badar, hanya 2 orang yang dieksekusi mati. Sebagian besarnya dilepaskan dengan syarat ataupun tanpa syarat, yaitu An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abu Mu'aid. Mereka berdua dibunuh karena kejahatan perangnya yang besar, bukan karena faktor balas dendam. Kemudian perlakuan Nabi kepada para tawanan perang yang kedua, yaitu membebaskan dengan tebusan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kondisi ekonomi setiap tawanannya. Jumlah tebusannya pun bervariasi tergantung harta yang dimiliki oleh para tawanan perang. Uang tebusan ini nantinya digunakan untuk keperluan umat Islam, bukan untuk pribadi Nabi Muhammad SAW. Di antara tawanan yang dilepas dengan tebusan harta adalah Abu Wada'ah dan Zaroroh bin Umar, saudara Mus'ab bin Umar, dengan tebusan 4.000 dirham. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muthalib dengan 100 uqiyah, Aqil bin Abu Thalib dengan 80 uqiyah, dan lainnya. Menariknya, tebusan tidak hanya berupa uang ataupun harta, tapi bisa juga dengan barter tawanan perang. Dalam kasus Abu Ammar bin Abu Sufyan misalnya, dia dilepaskan dengan syarat kaum musyrik juga melepaskan Sa'ad bin Nu'man bin Akal yang ditawan oleh Abu Sufyan ketika melakukan umrah. Kemudian perlakuan Nabi kepada tawanan perang yang ketiga, yaitu membebaskan dengan syarat mengajarkan baca tulis. Rasul SAW tahu dan sadar kalau tidak semua tawanannya memiliki harta benda yang melimpah. Oleh karenanya Rasul SAW memiliki cara tersendiri untuk mengatasi persoalan ini. Bagi tawanan yang bisa baca tulis,
mereka akan dibebaskan jika mau mengajar umat Islam atau anak-anak Ansor tentang baca tulis. Kemudian perlakuan Nabi kepada tawanan perang yang keempat, yaitu membebaskan tanpa syarat apapun. Rasulullah juga membebaskan beberapa tawanannya tanpa uang tebusan sama sekali. Rasulullah SAW tidak melakukan ini atas kehendaknya sendiri, tetapi ini sudah keputusan yang diambil melalui musyawarah dengan para sahabatnya. Itu dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.